Hari ini aku tanya penyakit paru kerja. Bisinosis. Bisinosis. Itu bisinosis biasa disebut dengan brown lung disease, yang dimana itu kelainan saluran pernapasan yang ditandai dengan adanya gejala awal yang berupa dadanya terasa tertekan dan sesak napas. Itu akibat dari inhalasi debu kapas. Oke, debu kapas. Lanjut. Untuk anamnesa, adanya riwayat inhalasi debu kapas, phlegm atau flux. Kemudian itu untuk gejala klinisnya itu ada Monday sickness, itu ya, di mana adanya sesak nafas pada terutama pada hari pertama bekerja sesudah akhir pekan. Terus adanya chest tightness atau rasa berat dan sesak di dada. Kemudian adanya mild fever, itu seperti demam dan nyeri sendi, dan juga gejala-gejala menyerupai infeksi oleh endotoksin gram negatif. Kemudian itu ada Roti aku tinggal. Weaver cough itu seperti sesak nafas dengan reaksi Roti aku tinggal di poli lambat. roti. Reaksi lambat disertai dengan rasa panas dan juga lemah. Kemudian ada batuk kering, ya, penurunan volume ventilasi. Terus adanya bronkitis, ditandai dengan batuk yang persisten dan juga adanya sputum. Kemudian untuk pemeriksaan fisiknya untuk awalnya itu tidak ada kelainan, tetapi Terus? Ketika sudah fase lanjutan Diborong ngomong nih. Terus. itu dapat terdapat kelainan berupa nafas ekspirasinya memanjang dan juga terdapat bunyi. Oke, udah. Lanjut. Panjang ya. Anamnesis tuh ya? Ya, anamnesis sama pentis. Oh, dua-dua diambil terus. Lanjut ke kriteria diagnosis. Untuk kriteria diagnosisnya itu yang pertama ada riwayat inhalasi dari debu kapas, flex ataupun hem. Lalu yang kedua itu terdapat gejala-gejala klinis yang khas pada bisinosis. Nah, berdasarkan gejala klinis, Schilling itu membaginya atas beberapa derajat. Derajat pertama itu derajat C0, yaitu tidak terdapat keluhan sesak nafas dan dada terasa berat. Lalu derajat C setengah itu terkadang terdapat keluhan dada yang tertekan dan ada iritasi saluran nafas pada hari pertama bekerja. Lalu derajat C1 itu terdapat keluhan pada hari pertama bekerja. Derajat C2 terdapat keluhan pada hari pertama kembali bekerja dan hari kerja lainnya. Lalu derajat yang terakhir, derajat C3 itu terdapat keluhan pada hari pertama kembali bekerja dan hari kerja lainnya, disertai dengan penurunan fungsi paru yang menetap. Nah, lalu kriteria diagnosis yang ketiga itu terdapat penurunan fungsi paru setelah pajanan. Berdasarkan dugaan terbesar dari penyebab bisinosis ini adalah pajanan debu kapas yang menyebabkan penurunan VEP1 menurun setelah pergantian jadwal waktu bekerja. Lalu bisinosis ini terbagi atas dua berdasarkan waktu terjadinya gejala, yaitu bisinosis akut dan bisinosis kronik. Untuk bisinosis yang akut ini dia merupakan keluhan akut gejala saluran nafas yang tampak terlihat pada orang dengan pajanan debu kapas yang pertama kali dan disertai dengan penurunan fungsi paru. Untuk bisinosis kronik dia merupakan keluhan yang didapatkan itu dada terasa berat dan adanya sesak nafas yang biasa terjadi yang memberat pada waktu pertama kali masuk bekerja. Lalu biasanya ini awitannya terjadi selama beberapa tahun dan lebih dari 10 tahun, dan dia ini jarang terjadi pada pekerja yang bekerja di bawah dari 10 tahun. Oke, mantap kakak nih. Terus? Untuk diagnosa kerjanya itu ada dua, ada bisinosis akut dan bisinosis kronik. Untuk diagnosa banding itu ada asma kerja, bronkitis kronik, dan pneumonitis hipersensitif. Pada pemeriksaan penunjang ada dua, kita lakukan pemeriksaan radiologis. Nah, dari gambaran radiologis itu nggak ada kelainan yang khas, tapi dapat dijumpai gambaran
bronkitis dan atau emfisema bila disertai kelainan atau penyakit lain. Yang kedua itu uji faal paru. Ini tuh dinilai berdasarkan nilai VEP 1-nya sebelum dan sesudah pekerja itu terpajan. Ini tuh ada 4 derajat. Derajat yang pertama tuh ada derajat F0. Ini tuh tidak ada penurunan nilai VEP 1 dan tidak ada tanda obstruksi kronik. Nah, untuk yang kedua itu derajat F1/2, itu efek akut ringan. Terjadi penurunan nilai VEP 1 sekitar 5-10% dan tidak ada gangguan ventilasi. Yang ketiga itu ada derajat F1, itu tuh efek akut sedang, terdapat penurunan nilai VEP 1 sekitar 10-20%. Untuk yang ketiga itu ada derajat F2, itu tuh efek akut berat, terjadi penurunan nilai VEP 1 sekitar lebih dari 20%. Oke, mantap. Nih, tata laksana. Itu dokter yang paling penting menghindari pajanan dokter. Jadi yang kedua, kalau misalnya terjadi bronkospasma, diberikan bronkodilator seperti salbutamol. Lalu kalau misalnya klinisnya berat, kasusnya berat, dikasihkan kortikosteroid dokter. Udah itu aja? Iya. Ih, sekali kakak nih. Oke, mantap kan ya, makasih ya.